Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Safira Putri. Saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan adalah hubungan simbiotis yang saling menghidupkan. Filsafat ilmu memberikan arah dan dasar kefilsafatan agar pendidikan tetap kokoh dan ilmiah. Sementara praktik pendidikan menjadi laboratorium hidup yang menguji, memperbarui, dan memperkaya kajian filsafat ilmu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bertindak sebagai penjaga gawang kelayakan sebuah disiplin ilmu. Dalam konteks ilmu pendidikan, filsafat ilmu menjalankan peran pengawasan dan penguatan dalam 3 aspek utama. Yang pertama, mengawasi eksistensi. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, mandiri, dan tidak sekedar mancas atau menjiplak dari ilmu lain seperti psikologi dan sosiologi. Objek unik tersebut adalah fenomena situasi pendidikan manusia. Yang kedua, yaitu menjamin keilmiahan. Filsafat ilmu menguji metode penelitian dan membuktikan yang digunakan dalam ilmu pendidikan. Ia mengawasi agar teori-teori pendidikan dibangun di atas metodologi yang valid, objektivitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan sekedar asumsi atau tradisi tanpa dasar. Yang ketiga, yaitu menjaga nilai-nilai atau aksiologis. Filsafat ilmu mengawasi agar pengembangan ilmu pendidikan tidak bebas nilai secara kebablasan, melainkan harus selalu berlandaskan pada hakikat kemanusiaan dan etika. Lalu, peran pendidikan bermakna dalam memperkuat filsafat ilmu. Sebaliknya, filsafat ilmu tidak akan berkembang jika hanya menjadi menara gading yang teoritis. Disinilah pendidikan yang bermakna dan bernilai memberikan kontribusi balik. Sebagai penyedia data dan realita lapangan, pendidikan yang bermakna melahirkan manusia-manusia kritis yang terus mempertanyakan realitas, dinamika di kelas, tantangan kurikulum, dan perubahan perilaku generasi yang baru menyediakan data empiris yang kaya bagi filsafat ilmu. Yang kedua, laboratorium pengujian teori. Ketika sebuah prinsip filsafat ilmu diaplikasikan dalam sistem pendidikan, keberhasilannya akan terlihat dari kualitas lulusan. Jika pendidikan menghasilkan manusia yang bijaksana dan reflektif, maka dasar-dasar filsafat yang digunakan terbukti kuat. Dan yang ketiga, yaitu pematik kebaruan berpikir. Masalah-masalah baru dalam dunia pendidikan, misalnya etika kecerdasan buatan dalam pembelajaran atau degradasi moral digital, memaksa filsafat ilmu untuk merumuskan ulang teori, cara pandang, dan batasan keilmiahan yang baru. Selanjutnya adalah filsafat ilmu sebagai pisau analis masalah pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analis karena memiliki 3 pisau tajam, ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang mampu membedakan masalah pendidikan hingga ke akarnya, seperti yang saya jelaskan di tugas 1 kemarin. Ontologi itu apa yang dikaji, digunakan untuk membedakan hakikat dan masalah pendidikan. Kalau epistemologi, bagaimana cara mendapatkannya? Itu digunakan untuk membedah metode, proses, dan validitas pencarian kebenaran dalam pendidikan. Aksiologi itu untuk apa ilmu tersebut, digunakan untuk membedah nilai, guna, dan etika suatu praktik pendidikan, seperti itu.
Lalu, contoh konkret penerapan dalam praktik pendidikan untuk melihat bagaimana teori-teori ini bekerja, kita bisa menganalisis salah satu komponen besar pendidikan, yaitu kurikulum merdeka, melalui sudut pandang filsafat ilmu. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana kurikulum merdeka salah. Sekarang kita akan menganalisis bagaimana kurikulum merdeka melalui sudut pandang filsafat ilmu. Yang pertama, kebijakan dan kurikulum. Analisis filsafatnya secara ontologis menyadari bahwa hakikat manusia atau siswa adalah unik dan memiliki potensi yang berbeda-beda. Itulah fitrahnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan menganalisis komponen besar pendidikan, yaitu kurikulum merdeka melalui sudut pandang filsafat ilmu. Yang pertama, kebijakan dan kurikulum. Dari filsafat ilmu secara ontologis menyadari bahwa hakikat manusia atau siswa itu tadi adalah unik dan memiliki potensi yang berbeda-beda, bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati oleh guru. Penerapan realnya di sekolah yaitu lahirnya kebijakan diferensiasi pembelajaran, di mana kurikulum tidak lagi memaksa semua anak menguasai hal yang sama dengan kecepatan yang sama. Terus ada komponen pembelajaran. Secara epistemologis, menyadari bahwa pengetahuan paling kokoh didapatkan ketika siswa mengonstruksikan sendiri pengalamannya, bukan sekedar menghafal. Penerapan real di sekolah, guru menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, siswa turun ke lapangan meneliti masalah sampah di lingkungan sekitar dan mencari solusinya secara berkelompok. Evaluasi atau asesmennya secara aksiologis menyadari bahwa nilai manusia tidak bisa diredukasi hanya dalam angka-angka ujian atau kognitif. Nah, penerapan realnya di sekolah, ujian nasional atau UN dihapus dan diganti dengan asesmen nasional serta penilaian portofolio karakter, nilai kemanusiaan, empati, dan gotong royong siswa ikut diukur, bukan cuma nilai matematis atau sains. Baik, kesimpulannya adalah tanpa filsafat ilmu, praktik pendidikan akan kehilangan arah, menjadi sekedar rutinitas mekanis tanpa makna, dan rentan disusupi ideologi yang merusak. Sebaliknya, praktik pendidikan filsafat ilmu akan menjadi kering, mandul, dan kehilangan relevansinya dengan dunia nyata. Sekian, itu saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.